Istana Pulau Es, Jilid 5, Bagian 2. Ken Ji-kun dan Oke Yan-hwa adalah anak-anak yang sejak kecil sudah menerima gemblengan ilmu silat tinggi. Selain berani dan berkepandaian, mereka juga mengandalkan nama besar kedua orang gurunya, terutama sekali nama besar ibu gurunya. Siapa berani mengganggu mereka? Kalian ini berandal dari mana berani mengganggu kami? Pergilah, sebelum kami berdua turun tangan tidak memberi ampun lagi, bentak Ken Ji-kun sambil bertolak pinggang. Juga Oke Yan-hwa bertolak pinggang sambil membentak. Sungguh tak tahu diri, berani mengganggu anak naga dan harimau. Dua orang anggota pasukan itu tertawa-tawa dan menghampiri Ken Ji-kun serta Oke Yan-hwa. Hahaha, engkau anak naga, ya? Hehe, apakah kalian ini sudah gila? Seorang di antara mereka menghampiri Ken Ji-kun. Wah, yang ini biarpun masih belum dewasa, sudah cantik sekali. Tentara kedua menghampiri Oke Yan-hwa, tertawa-tawa, dan hendak mencolek pipi gadis cilik itu. Tiba-tiba, dua orang anak itu menerjang ke depan. Terdengar teriakan-teriakan keras, dan dua orang anggota pasukan itu roboh sambil mengadu-adu, karena dada mereka seperti pecah rasanya, dihantam oleh dua orang anak itu. Terkejutlah semua pasukan, terkejut dan marah. Mereka sudah akan turun tangan mengeroyok dan membunuh. Akan tetapi empat orang panglima berseru, jangan bunuh. Biarkan kami menangkap harimau-harimau cilik ini, dan menyeret mereka ke hadapan Sri Baginda. Siapa tahu, mereka ini ada gunanya kelak. Setelah berkata demikian, empat orang itu mengeluarkan tali panjang yang melingkar-lingkar di lengan kiri mereka. Ujung tali itu dibuat semacam lasso. Dan kini, mereka berempat yang menunggang kuda mengurung Ji-kun dan Yan-hwa. Tali mereka makin lama makin panjang, tetap diputar-putar. Dua orang anak itu siap menghadapi lawan, akan tetapi mereka bingung ketika dikurung empat ekor kuda, dan memandang tali berujung lasso yang diputar-putar. Tiba-tiba, sebuah lasso menyambar ke arah kepala Yan-hwa. Darah cilik ini cepat mengelak. Dan ketika lasso itu mengejarnya, ia menggulingkan tubuh ke atas tanah. Luput, para pasukan bersorak memuji. Juga Ji-kun dapat menghindarkan diri dengan gerakan gesit sekali ketika ada tali lasso menyambar. Bahkan sampai berkali-kali tali-tali lasso beterbangan menyambar ke arah mereka. Namun dengan lincah sekali, dua orang anak itu tetap dapat mengelak. Empat orang panglima Yuchen ini menjadi penasaran sekali. Mereka lalu berpencar menjadi dua rombongan, dan mengeroyok setiap anak dengan lasso mereka. Kini repotlah dua orang anak kecil itu. Tak lama kemudian, tubuh mereka telah terikat dan tertangkap. Dua orang panglima memegangi lengan setiap anak, dan mengangkat tubuh anak itu di antara kuda mereka yang dilarikan, sehingga tergantunglah tubuh Ji-kun dan Yan-hwa, dibawa membalap pergi. Mereka tidak sudi berteriak minta tolong, hanya memaki-maki, dan meronta-ronta. Sikap dua orang anak inilah yang menolong mereka sendiri. Kalau saja mereka berdua tidak memperlihatkan sikap yang berani luar biasa, tentu mereka dianggap anak-anak biasa dan sudah dibunuh. Kini para panglima itu menjadi curiga. Maka mereka tidak membunuh kedua orang anak itu, dan merasa perlu menghadapkan kedua orang anak luar biasa itu kepada raja, yang kebetulan berada di perkemahan. Siasat Hu Teksan. Sementara itu, Hu Teksan yang melihat bahwa bukti bagi kesalahannya sudah cukup, dan bahwa dia tidak dapat menyelamatkan diri lagi, bersikap tenang. Ia mengambil keputusan untuk mengorbankan dirinya, dan tidak menyeret orang lain dalam pekerjaannya memata-mata Yuchen. Yang terpenting sekarang, adalah berusaha menyelamatkan diri Putri Maya, dan menyuruh Putri Kerajaan Khitan itu pergi ke selatan menghadap Menteri Kamliong, dan menyampaikan berita tentang kematiannya. Ketika melihat keributan dengan datangnya panglima-panglima yang menyeret dua orang anak itu, Hu Teksan cepat berbisik kepada Maya. Engkau larilah sekarang, cepat. Akan tetapi Maya menggeleng kepala. Aku hanya mau lari kalau bersama engkau. Panglima Sifu itu memandang penuh kagum. Benar-benar patut menjadi putri Raja Khitan, cucu suling emas, pikirnya. Masih begini kecil sudah kenal apa artinya budi dan kegagahan. Tiba-tiba, Panglima Hu dikejutkan oleh suara dua orang anak kecil yang diseret itu. Yang perempuan berkata galak, tidak peduli engkau ini Raja Yuchen atau Raja Akhirat.
Kalau tidak segera membebaskan kami, tentu akan mampus. Guru kami, pendekar wanita sakti mutiara hitam dan suaminya, pendekar golok sinar putih, tentu akan membalas dendam, kata anak laki-laki itu. Sikap mereka berdua sedikit pun tidak takut dihadapkan pada Raja Yuchen. Tentu saja Hu Texan terbelalak memandang ke arah dua orang anak itu. Bagaimana bisa terjadi hal yang begini kebetulan secara berturut-turut? Pekerjaan rahasianya terbongkar, muncul Putri Maya, dan kini tahu-tahu muncul pula dua orang anak yang mengaku murid Mutiara Hitam. Mutiara Hitam adalah adik kembar Raja Hitan, jadi adik tiri suhunya pula. Karena itu, bukan hanya Maya yang harus diselamatkan, melainkan juga dua orang bocah itu. Apapun yang terjadi, aku harus berusaha menyelamatkan mereka, bisik Hu Texan kepada Maya. Kau larilah dalam keributan ini. Tanpa menanti jawaban, tiba-tiba Panglima Hu ini menggerakkan tubuhnya. Melayang ke depan, ke arah dua orang anak itu. Cepat bagaikan seekor Garuda menyambar, dia menerjang 4 orang panglima muda yang memegangi dua orang bocah itu. Mereka ini terkejut, tahu akan kelihayan Hu Chiangkun. Maka mereka mundur dan mencabut senjata. Kesempatan itu dipergunakan oleh Texan untuk menyambar tangan Kenji Kun, anak laki-laki itu. Ketika ia hendak menolong Oke Yanhua, terdengar bocah itu membentak. Budak cilik, aku tidak butuh pertolonganmu. Texan cepat menengok, dan melihat betapa Maya sudah berada di situ pula. Tadi menyambar tangan Yanhua dan ditarik mendekatinya. Ia merasa makin kagum. Kiranya Putri Hitan ini tidak melarikan diri dalam keributan seperti yang dipesankannya, malah menyusulnya meloncat ke depan untuk menolong dua orang murid Mutiara Hitam. Keadaan menjadi geger. Kurung, tangkap. Raja Yuchen berteriak marah sekali. Texan bersama 3 orang anak itu dikurung rapat oleh pasukan panglima yang telah menghunus senjata. Texan menjadi khawatir sekali. Dia tidak takut mati di tangan musuh-musuh ini, akan tetapi bagaimana ia dapat menyelamatkan 3 orang anak itu? Sri Baginda Yuchen, ia berteriak lantang. Aku, Hu Texan, sebagai seorang laki-laki sejati telah mengaku kedosaanku terhadap kerajaan Yuchen, dan aku siap menerima hukuman mati dengan mata terbuka. Akan tetapi, 3 orang anak kecil ini tidak mempunyai dosa. Kuharap Sukala Paduka membebaskannya, kalau tidak, terpaksa aku memberontak. Dan biarpun kami berempat akan mati, namun kami pun akan menyeret nyawa beberapa orang pengawalmu. Raja Yuchen yang sudah marah sekali kembali membentak. Tangkap dia hidup-hidup, tangkap si pengkhianat ini, dan 3 orang anak iblis itu. Texan, yang mengambil keputusan untuk melindungi 3 orang anak itu dengan nyawanya, mulai siap menghadapi pengeroyokan para panglima yang mengurungnya. Ia menjadi kagum sekali, dan tak dapat menahan senyumnya ketika melihat bahwa 3 orang anak itu pun telah bersiap-siap, dengan pasangan kuda-kuda yang tangguh, membelakanginya, sehingga mereka berempat beradu punggung menghadap ke 4 penjuru. Bukan main, pikirnya penuh kagum. Murid-murid dan keturunan suling emas benar-benar merupakan anak-anak yang telah memiliki kegagahan luar biasa. Masih sekecil itu, menghadapi bahaya maut tidak menjadi gentar dan putus asa, melainkan hendak membela diri dengan gagah dan mati-matian. Kedatangan Mutiara Hitam, keadaan sudah menegangkan sekali. Pengurungan makin ketat, dan sudah dapat dibayangkan bahwa betapapun gagahnya Hu Texan murid Menteri Kam Leong. Namun menghadapi begitu banyaknya panglima, perwira, dan prajurit Yuchen, tentu dia takkan menang. Tahan, tiba-tiba, terdengar suara melengking nyaring yang mengejutkan semua orang. Lengking nyaring ini disusul berkelebatnya 2 sosok bayangan yang sukar dilihat saking cepatnya. Hanya terdengar ribut-ribut ketika sesosok bayangan menyambar ke atas kuda yang diduduki Raja Yuchen, dan bayangan kedua menyambar ke arah 2 orang panglima tinggi yang berada di sebelah kanan Raja. Hanya terdengar suara gedebukan dan suara "ah-uh-ah-uh", disusul melayangnya tubuh Raja Yuchen dan 2 orang panglima tinggi itu ke atas batu besar yang berada di dekat kemah. Tentu saja semua pasukan menjadi terkejut, dan mengalihkan perhatiannya dari Texan dan 3 orang bocah itu. Suhu, Jikun berteriak girang. Subo, Yanhua juga bersorak. Ketika obor-obor diangkat tinggi dan semua orang memandang, ternyata di atas batu besar itu telah berdiri seorang wanita gagah perkasa dan cantik jelita,
yang menelikung lengan raja ke belakang tubuh dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya dengan jari-jari terbuka mengancam tengkuk. Di sampingnya, seorang laki-laki gagah mencengkeram pundak dua orang panglima tinggi itu, siap untuk membenturkan dua buah kepala itu. Sikapnya tenang, dan laki-laki ini tersenyum-senyum lebar. Bebaskan dua orang murid kami. Kalau tidak, Raja Yuchen ku bunuh. Wanita yang bukan lain adalah Mutiara Hitam itu membentak. Hahaha, kehilangan murid masih mudah mencari gantinya. Kalau kalian kehilangan raja, wah, berabe juga. Laki-laki di samping Mutiara Hitam itu berkata sambil tertawa. Dan penukaran ini sudah cukup menguntungkan bagi kalian. Coba saja, dua orang murid kami ditambah orang gagah dan anak perempuannya yang berusaha menolong, baru 4 jiwa. Kami tukar dengan 23 jiwa. Wah, kami sudah banyak mengalah. Raja Yuchen dapat menduga bahwa dia terjatuh ke tangan pendekar wanita sakti Mutiara Hitam yang terkenal, maka dia tidak berani main-main. Akan tetapi, mendengar laki-laki yang agaknya suami Mutiara Hitam itu bicara tidak keruan, dia mendongkol juga. Kalian hanya menawan kami 3 orang, mana yang 20 orang lagi? Hahaha, Sri Baginda. Yang 20 adalah panglima-panglima Sri Baginda yang tentu akan tewas di tangan kami kalau penukaran ini tidak berhasil. Sekarang untuk sementara, kami titipkan nyawa mereka kepada tubuh masing-masing, sambil menanti penukaran ini, jawab Pekong Tutang Haulem seenaknya. Bebaskan mereka, Raja Yuchen menghardik dengan muka merah saking marahnya. Mereka yang tadinya mengurung Teksan dan 3 orang anak itu, mundur dengan kecewa. Jikun, Yang Hua, naik ke sini, Mutiara Hitam berteriak. 2 orang muridnya lalu meloncat, dan dengan gerakan indah serta ringan mereka melayang ke atas batu besar. Akan tetapi betapa kaget hati mereka, ketika melihat bahwa Maya telah mendahului mereka dengan loncatan yang lebih cepat lagi. Apakah engkau bibi Kamkuilan yang berjuluk Mutiara Hitam? Maya bertanya kepada Mutiara Hitam sambil memandang penuh kagum. Mutiara Hitam yang masih menodong Raja Yuchen, juga terheran-heran menyaksikan bocah perempuan yang memiliki gerakan demikian ringannya, mengalahkan kedua orang muridnya. Siapa engkau? Dan siapakah orang gagah di bawah itu? Teksan juga melompat ke atas batu besar lalu menjura dengan hormat. Tecuhu Teksan, murid suhu Kam Leong, memberi hormat kepada Sukou atau bibi guru dan paman guru berdua, dan berterima kasih atas pertolongan Jiwi. Mutiara Hitam tercengang, dan juga girang mendengar bahwa laki-laki perkasa yang tadi berusaha menolong murid-muridnya adalah murid kakaknya sendiri. Dan bocah ini, dia adalah keponakan Sukou sendiri. Putri Maya, seruan Mutiara Hitam ini mengandung isak tertahan, dan tangan kanannya meraih kepala Maya. Dipeluknya anak itu sejenak, sedangkan tangan kirinya masih menelikung Raja Yuchen. Hi-3, Mutiara Hitam, lepaskan kami. Bukankah kami sudah membebaskan Hu Chiangkun dan 3 orang bocah itu? Nanti dulu, Sri Baginda. Kami belum aman, anakku. Maya, marilah engkau ikut bersama bibimu. Akan tetapi Maya berpendirian lain. Begitu bertemu dengan 2 orang murid bibinya, dia merasa tidak suka. Mereka itu berwatak angkuh, dan dia sudah merasa kagum dan suka sekali kepada Hu Teksan, maka ia menggeleng kepala dan berkata, "Terima kasih, Bibi. Akan tetapi aku ingin pergi bersama Hu Chiangkun." Mutiara Hitam menghela napas panjang. Dia adalah seorang wanita gagah perkasa yang tidak suka cerewet. Sekali mengambil keputusan tidak diubah lagi, dan sekali mendengar keputusan keponakannya, tidak banyak berbantah lagi. Hatinya masih tetap keras dan angkuh. Baiklah, Maya, engkau ikut dengan Hu Chiangkun dan menghadap Pek Humu, atau Uwamu Kam Leong, pun sama saja. Nah, Hu Chiangkun, pergilah dulu bawa Maya ke selatan. Kami yang tanggung bahwa orang-orang Yuchen tidak akan mengganggu perjalanan kalian. Hu Teksan memberi hormat, kemudian menggandeng tangan Maya sambil berkata, marilah kita pergi. Keduanya melompat turun dari batu besar itu dan berlari pergi. Tidak ada seorang pun yang berani menghalang. Akan tetapi, Hu Teksan yang mencari-cari dengan matanya, tidak melihat adanya pemuda muka kuda yang tadi muncul bersama Raja Yuchen, pemuda yang menurut Maya bernama Xiang Koanli, dan yang membunuh kurirnya.
Setelah menanti agak lama sehingga ia merasa yakin betul bahwa Hu Teksan dan Maya sudah pergi jauh, Mutiara Hitam melepaskan lengan Raja Yuchen. Juga suaminya melepaskan pundak kedua orang panglima tinggi, yang sama sekali tak mampu bergerak ketika dicengkeramannya tadi. Mutiara Hitam menjura kepada raja itu dan berkata, "Harap Sri Baginda maafkan kami. Kalau menurutkan nafsu hati, agaknya Paduka sudah kami bunuh, mengingat akan tewasnya kakakku Raja Hitan di tangan kalian." "Ah, tuduhan keji itu!" Raja Yuchen membentak marah. "Raja Hitan dan kami pada saat terakhir berjuang bahu-membahu menghadapi gelombang serbuan bangsa Mongol sampai Raja Hitan gugur. Bukan kami yang membunuhnya." Mutiara Hitam dan suaminya saling pandang. Kemudian Mutiara Hitam berkata, "Siapapun yang membunuhnya, kakakku ini gugur dalam perang, maka saya pun tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Akan tetapi, kami tidak menanam permusuhan dengan siapapun juga. Dengan Raja Yuchen pun tidak. Maka harap saja Sri Baginda tidak melanjutkan sikap memusuhi kami, dan memerintahkan kepada anak buah Paduka agar kelak tidak lagi mengganggu kami." Raja itu bersungut-sungut. "Musuh kami hanya negara lain, bukan perorangan. Apa untungnya bermusuhan dengan Mutiara Hitam? Asal engkau tidak mengganggu keamanan di wilayah kami, perlu apa kami memusuhimu?" "Bagus. Dengan demikian kita sudah saling mengerti. Nah, selamat tinggal, Sri Baginda, dan maaf sekali lagi." Mutiara Hitam menyambar tangan Yan Hua sedangkan suaminya menggandeng tangan Jikun. Kemudian mereka berkelebat, lenyap di telan kegelapan malam. "Sialan!" Raja Yuchen membanting-banting kaki. "Turunkan aku, goblok kalian semua. Begini banyak orang tak berguna menghadapi dua orang saja. Aku harus menegur Raja Sung. Tidak patut memata-matai kerajaan sahabat sendiri. Apa-apaan ini? Kalau tidak ada penyelesaian yang memuaskan, ku gempur wilayah Sung." Raja itu mencak-mencak dan marah-marah. Musuh dari Himalaya. Karena sudah bertemu dengan keponakannya, Putri Maya, maka Mutiara Hitam dan suami serta murid-murid tidak melanjutkan perjalanan ke Gobisan. Mereka lalu kembali ke puncak Gunung Yinsan, di mana terdapat sebuah goa besar yang pernah mereka pergunakan sebagai tempat tinggal. Melihat betapa pergolakan dan perang antara suku-suku di utara masih terjadi di mana-mana, Mutiara Hitam ingin mengasingkan diri saja di Yinsan agar dia dan murid-muridnya tidak terlibat. Akan tetapi, dapat dibayangkan betapa kaget dan marah hati Mutiara Hitam ketika ia dan suaminya bersama dua orang muridnya tiba di depan goa di puncak Yinsan, dan melihat seorang kakek dan nenek hidung mancung telah menempati goa itu, dan kini menyambut kedatangan mereka dengan senyum mengejek. "Kalian siapakah? Mau apa di sini?" Mutiara Hitam membentak sambil memandang tajam. Karena sekali pandang saja ia dapat mengenal laki-laki dan perempuan itu sebagai bangsa India atau Nepal, maka dia menegur dalam bahasa India. Kakek tinggi kurus berkulit hitam arang itu tertawa. "Hahaha, selamat datang, Mutiara Hitam. Beberapa tahun yang lalu, pernah kita saling jumpa di pondok guru kami." Tang Haolem menepuk dahinya, memandang kepada istrinya dan berseru, "Wah wah wah, bukankah kalian ini murid tukang membuat senjata yang berkaki pincang itu? Kalian murid-murid pertapa Naragita di Himalaya, bukan?" Mutiara Hitam teringat, dan dia bertukar pandang dengan suaminya. Mata mereka sejenak berseri dan Mutiara Hitam berkata, kebetulan sekali." "Hehehe, nenek India yang bernama Nila Dewi terkekeh. Memang kebetulan bagi kami, akan tetapi tidak kebetulan bagimu, Mutiara Hitam." Mutiara Hitam mengerutkan alisnya. Wajahnya berubah dingin dan dia berkata, "Kami sudah mengenal guru kalian, akan tetapi tidak tahu siapa nama kalian." "Aku Nila Dewi, dan dia ini Mahendra," jawab si nenek India. "Maksud kedatangan kalian?" Melihat sikap dingin penuh ancaman dari Mutiara Hitam ini, kakek India itu lalu berkata, "Wah, kami melihat sepak terjangmu ketika engkau membuat Raja Yuchen tidak berdaya, Mutiara Hitam. Kami kagum bukan main, makin tua Mutiara Hitam makin hebat saja. Benar-benar seperti mutiara tulen, makin tua makin mengkilap. Mahendra, tidak perlu banyak menjilat, katakan saja terus terang, mau apa kalian datang dan agaknya mengambil tempat kami?" Mahendra tertawa,
Akan tetapi ketawanya ini agak dipaksakan untuk menutupi rasa gentarnya terhadap wanita sakti itu. Mutiara hitam, di depan Raja Yuchen, suamimu mengatakan bahwa kehilangan murid mudah mencari gantinya. Memang benarkah begitu? Banyak sekali calon-calon murid baik di dunia ini, akan tetapi selain jarang ada pengganti raja, juga jarang bisa mendapatkan tempat tinggal begini nyaman dan enak seperti goa di puncak ini. Mutiara hitam mengerutkan sepasang alisnya lalu digerak-gerakkan. Tidak suka ia mendengar ucapan pelintat-pelintut di rentang panjang itu. Mahendra, jangan seperti penjual obat. Katakan kehendak kalian. Mutiara hitam, kami mencontoh perbuatanmu terhadap Raja Yuchen. Kami mendahului kalian menduduki tempat ini, dan hanya akan kami kembalikan kepadamu kalau kalian suka menukar tempat ini dengan. Dua orang India itu tertawa-tawa, dan memandang kepada Ken Ji-kun dan Oke Yan-hua. Tukar apa? Hayo katakan jangan banyak tingkah. Mutiara hitam membentak. Ditukar dengan dua orang muridmu. Bukankah suamimu bilang bahwa kehilangan murid mudah dicari gantinya dan... Wah wah wah, Mahendra benar-benar pandai membadut dan pandai bicara sekarang. Hitam jangkung, kau katakan, kalau kami tidak mau memberikan murid-murid kami, lalu bagaimana? Tang Haolem bertanya sambil tertawa. Kami pun tidak memberikan tempat ini, jawab Mahendra. Dan bersama Nila Dewi, dia lalu siap menjaga di depan goa. Taruhan dan logam bintang. Mutiara hitam dan suaminya pernah mendengar akan praktik-praktik keji yang dilakukan orang-orang segolongan pertapa Himalaya yang bernama Naragita itu, yaitu penghayatan ilmu hitam yang membutuhkan pengorbanan darah dan jiwa anak-anak yang bertulang baik, seperti dua orang murid mereka itu. Akan tetapi Mutiara Hitam dan suaminya masih bersabar. Setelah saling pandang dan bermufakat dalam sinar mata mereka, Mutiara Hitam lalu berkata, Nila Dewi dan Mahendra, orang-orang macam kita tidak menyelesaikan urusan dengan kata-kata, melainkan dengan perbuatan. Nah, coba kalian kalahkan kami. Kalau kami kalah, biarlah, kami tidak akan merintangi murid-murid kami kalian bawa. Bagus, ini namanya ucapan orang gagah. Mutiara Hitam, kami makin kagum saja kepadamu, kata Mahendra. Dan kami berjanji, kalau kami kalah, kami akan mengembalikan tempat ini kepadamu dan pergi tanpa banyak ribut lagi. Enak saja kau bicara, Mahendra. Tempat ini memang tempat kami. Kami yang menemukan, membersihkan, dan membetulkan. Kalau kalah kami mempertaruhkan murid, akan tetapi kalau kalian kalah, kalian juga harus mengorbankan sesuatu. Apa? Nila Dewi menjerit. Kau menghendaki nyawa kami? Bodoh, kami tidak haus darah seperti kalian. Kalau kalian kalah, kalian harus membuatkan sepasang pedang untuk kami. Sepasang pedang dari logam yang kutemukan di gunung dalam perjalanan dari barat dahulu. Hanya kalian saja yang agaknya dapat membuatkan pedang dari logam itu untuk kami. Karena tukang-tukang pandai besi yang kami temui semua menyatakan tidak sanggup. Mahendra tertawa. Wah, hebat logam itu. Makin menarik. Baiklah, taruhan itu malah menyenangkan kami. Nah, bagaimana pertandingan ini diatur? Mutiara Hitam tersenyum. Dia tahu bahwa dua orang ini lihai sekali. Dan biarpun suaminya memiliki ilmu yang tinggi, akan tetapi ia khawatir kalau suaminya akan salah tangan melukai atau membunuh lawan. Hal ini tidak ia kehendaki karena selain tidak ingin menanam permusuhan dengan orang India ini, juga dia membutuhkan tenaga mereka. Kita tidak saling bermusuhan, dan pertandingan ini merupakan pertandingan yang ada taruhannya. Maka harus satu kali berhasil menentukan siapa kalah siapa menang. Dari pihak kami, aku sendiri yang akan maju menjadi jago, dan aku akan menghadapi jago kalian dengan tangan kosong. Mahendra dan Nila Dewi saling pandang. Mereka maklum akan kelihayan Mutiara Hitam, akan tetapi kalau hanya maju dengan tangan kosong, apa yang perlu ditakuti? Mahendra berkedip kepada Nila Dewi, lalu mencabut sepasang pisau belati melengkung yang mengeluarkan sinar gemerlapan sambil meloncat maju. Akulah jago pihak kami, Mutiara Hitam. Berani engkau menghadapi sepasang senjataku dengan tangan kosong? Seorang gagah tidak akan menarik kembali janjinya. Aku akan menghadapimu dengan tangan kosong, Mahendra. Nah, bersiaplah engkau.
Mutiara Hitam meloncat maju ke atas batu di depan goa dan mereka berhadapan. Orang India yang bertubuh tinggi kurus dan berkulit hitam itu menekuk kedua lututnya, merendahkan diri dan kedua tangannya dipentang lebar. Pisau belati digenggam erat-erat dengan mata pisau menghadap keluar. Ketika ia menggoyang kedua pisaunya, sinar matahari yang menimpa permukaan pisau itu menyorot ke depan menyilaukan mata. Sepasang senjata yang bagus, Mutiara Hitam memuji. Akan tetapi ia sudah menerjang ke depan dengan pukulan dahsyat. Mahendra cepat mengelak, dan sambil miringkan tubuh, pisau kirinya menangkis lengan lawan dan pisau kanannya menyambar tengkuk. Akan tetapi gerakan Mutiara Hitam yang gesit itu membuat ia dengan mudahnya mengelak. Nila Dewi berdiri menonton penuh perhatian dengan alis berkerut. Tang Haulem menggandeng tangan kedua orang muridnya untuk mencegah mereka pergi dan tertangkap lawan. Akan tetapi dia menonton dengan wajah tenang-tenang saja, karena hatinya mempunyai kepercayaan sepenuhnya akan kelihayan istrinya. Ketika istrinya maju dan menantang untuk menghadapi lawan dengan tangan kosong, maka tahulah ia bahwa istrinya ingin mengalahkan lawan tanpa melukainya. Dan memang ini tepat sekali, karena dalam hal ilmu silat tangan kosong, ia harus mengaku kalah jauh terhadap istrinya. Kalau dia yang maju dan menggunakan goloknya, tentu dia hanya akan mampu mengalahkan Mahendra dengan melukainya. Padahal, istrinya sudah lama sekali merasa penasaran mengapa logam yang berbentuk dua buah bola putih itu, yang mereka dapatkan di puncak Gunung Barat, sampai kini belum ada yang mampu membuatnya menjadi pedang. Hal ini terjadi beberapa tahun yang lalu ketika dia berdua istrinya melakukan perjalanan dari barat ke timur. Mereka baru saja menuruni lereng puncak Gunung Yolmulungma, yaitu puncak tertinggi dari pegunungan Himalaya, turun ke sebelah selatan tapal batas Nepal dan India, kemudian terus ke timur menyusuri pantai Sungai Brahmaputra. Ketika tiba di perbatasan Yunan dan mulai mendaki lagi sisa kaki pegunungan Himalaya di waktu malam, mereka tiba-tiba melihat sinar kehijauan jatuh dari langit, dan terdengarlah suara menggelegar tak jauh di depan. Mutiara Hitam dan suaminya cepat menuju ke tempat itu. Dan dari jauh, mereka sudah melihat sinar putih di atas tanah sawah. Dan tanah dari mana sinar putih itu tampak, mengeluarkan asap dan hawa panas. Agaknya itulah yang disebut batu bintang, kata Mutiara Hitam. Jatuh begitu saja dari langit. Sungguh luar biasa, Tang Haulem berkata, dan keduanya tidak berani sembarangan menghampiri tanah yang mengeluarkan sinar itu. Baru pada keesokan harinya, dengan berindap mereka menghampiri tempat yang sunyi itu, dan disitulah mereka menemukan dua buah logam berbentuk bulat berwarna putih dan masih hangat. Mereka menjadi girang dan menyimpan dua buah batu logam itu. Ketika sudah berada di Tionggoan, mereka menemui ahli-ahli pedang dengan maksud untuk membuatkan sepasang pedang dari batu logam itu. Akan tetapi semua ahli pedang tidak sanggup mengolah dua batu logam itu. Sudah sebulan lamanya dibakar, masih tetap keras saja. Inilah sebabnya mengapa munculnya dua orang murid pendeta Naragita menggirangkan hati Mutiara Hitam dan suaminya. Dua orang India itu adalah murid seorang di antara ahli-ahli pedang yang sakti. Dan agaknya hanya orang-orang seperti mereka inilah yang akan sanggup membuatkan sepasang pedang dari dua buah batu logam itu untuk mereka. Pertandingan antara Mutiara Hitam dan Mahendra masih berlangsung dengan seru. Ilmu silat Mahendra amat aneh. Gerakan sepasang pisaunya sangat cepat sehingga tampak dua gulungan sinar bergulung-gulung seperti ombak hendak menelan tubuh Mutiara Hitam. Apalagi setiap serangannya mengandung tenaga sinkang yang amat kuat. Namun Mutiara Hitam menghadapinya dengan ketenangan yang mengagumkan. Bermacam ilmu silat tangan kosong yang lihai-lihai dan tinggi-tinggi ia mainkan. Mula-mula ia mainkan Siang Tok Chiang atau tangan racun harum untuk mendesak kakek India itu. Akan tetapi tokoh India ini ternyata merupakan seorang yang ahli terhadap pukulan-pukulan beracun, maka sama sekali Mutiara Hitam merubah lagi ilmu silatnya. Untuk melindungi tubuhnya dari sepasang pisau lawan, baginya amat mudah. Gerakan lawannya bagi dia terlalu canggung dan lambat. Maka dengan kegesitannya, mudah baginya untuk mengelak. Yang menjadi soal, adalah bagaimana dia harus mengalahkan lawan ini dengan ilmu silat tangan kosong. Tiba-tiba, pendekar wanita sakti ini mengeluarkan pekik melengking yang menggetarkan jantung lawan.
Suara melengking seperti suling nada tinggi, dan inilah ilmu hikang Kim Kong Sim Im yang diwarisi dari ayahnya, suling emas. Selagi lawannya terkejut dan mengerahkan sinkang untuk melawan gerakan suara mukjizat ini, Mutiara Hitam sudah menerjangnya dan mainkan ilmu silat yang memiliki gaya tidak lumrah dahsyatnya. Dia telah mainkan ilmu silat tangan kosong yang didapatkannya dari ibunya, yaitu Ratu Yalina. Ilmu ini adalah ilmu silat Kepsasin Kun, atau 13 jurus ilmu silat sakti, yang hanya merupakan 13 jurus saja. Namun 13 jurus ini merupakan jurus-jurus pilihan di antara semua ilmu silat tangan kosong, dan merupakan jurus-jurus maut yang sukar dilawan. Mahendra mulai menggereng-gereng dan menjadi bingung. Gerakannya kacau balau ketika angin menyambar-nyambar secara hebat dari tubuh dan tangan Mutiara Hitam. Pendekar wanita itu baru mainkan sejurus saja, yaitu jurus yang disebut Soan Hong Citian atau angin berpusing mengeluarkan kilat. Tubuhnya berkelebatan dan berputaran seperti gasing, dan dari putaran tubuhnya itu kedua tangan dan kakinya kadang-kadang menyambar secara tak terduga-duga. Ciahat! Mutiara Hitam berseru.